Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sangat meriah sekali tepuk tangannya dari penonton. Wes. Coba tuh yang di belakang awas ya, jangan ngumpul-ngumpul. Malam hari ini kita udah kedatangan teman lama nih, Ji. Ini teman teman gua lama. lama. Ya. Dia salah satu orang yang inspirasi gue. Oke. Berani ngomong akhirnya kan. Dia MC juga dulu di skena metal. Wah, gua harus belajar ini. Perkenalkan dulu nama antum siapa dong? Wah, antum Oke. nih. Oh yes. Nama aneh aja, nama aneh. Nama aneh, nama gue Tony. Yang punya Kutu Production aja. Tony alias Kutu. Nama panggilan Kutu ya. Kutu, panggilan Kutu. Lu bisa jadi Kutu gimana sih panggilnya? Apa lu karena imut gitu? Enggak. Itu gara-gara apa ya? Dulu ada namanya Sinyo ya, Sinyo Gedebong. Sekarang dia di The Jack aja orange. Ya, kebetulan nih VJNG pakai orange. Dia tuh iseng banget gue dikasih Kutu. Jadi sampai sekarang ya dipertahankan Kutu. Sampai sekarang Bahkan dipertahankan. merchandise lu namanya Kutu juga kan. Kutu akhirnya. juga. Waktu itu alasan dia ngatain kutu kenapa? Apakah karena jidat yang sudah Mulai udah- menipis. Menipis uang paihong. Enggak juga sih. Jadi sebenarnya awalnya dia manggil gua Kutu, gua banyak ngoceh ya, banyak gitu. ngoceh. Jadi Oke. gua gatel nih sama si Tony nih kan nih, gua panggil aja Kutu deh gitu doang sih sebenarnya ya. Oh, baik. Nih, gua kenal dari lu kan emang dulu lu nge-MC acara-acara di Tangerang di Gor ya. Betul. Itu tahun berapa ya? Gua lupa. Gua sempet MC pertama kali di tahun 2001. Wah, 2001. 2001. Lu di mana 2001? 2001? Gua 2001 masih SMP Tuh kayaknya. kan dia udah di atas panggung ngoceh-ngoceh. Gue baru mulai nge-MC itu terjun ke panggung hiburan tuh 2008 dulu tuh, dan nggak ada metal-metalan. Gue takut, gue dulu tuh ngeliat metal, kenapa ya? Karena mungkin Musik mungkin passionnya passionnya, ya. tapi sebenarnya enggak lah. Kutu Enggak lihat lah, dari pribadinya enggak. sangat baik sekali. Nah, Hati-hati makanya. imut ya sebenarnya. Bukannya hati imut, hati-hati Hati-hati imut. Iya, hati imut ya, jadi Bukan hatinya ada imut dua. ya. Hatinya imut bukan. Itu tahun 2001. Awalnya gimana lu sampai berani ngomong apa jadi MC atas panggung? Apa mulai dari panggung 17-an ya kan? Enggak sih, awalnya tetap di metal ya. Ya. Awalnya metal. Sebenarnya di Tangerang itu dulu banyak event, cuman MC kaku ya, cuman manggil band ngumpet, manggil Iya, band ngumpet. benar. Nah, gue bilang sekarang si penonton kan bayar tiket ya. Ya, Kalau bandnya nggak main, yuk kita isi dengan lucuan aja yuk gitu kan. Nah, jadi gue inspirasinya dari Sri Mulat. Sri Mulat itu kan Oh, gitu. ide gila yang dipakai yang nggak pakai skrip. Akhirnya gue masukin. Ya karena kan banyak kan nih MC ya abis manggil band, mereka masih lama tuh nyeting lagi tuh. Betul. Banyak kan penonton cuma nonton nih. Anjir ini masih ngak-ngikuk. Iya, Nah, betul. tugas MC lah yang Tugas masih tetap MC lah ngidupin waktu itu. acara jangan sampai drop. Betul, ya, Bikinlah apalagi- bikin kelucuan, bikin semangat, berkobar lah penontonnya kan waktu Wah, itu. itu yang paling utama ya. Paling utama sebenarnya kita support penonton ya sebenarnya waktu itu kita support penonton. 2001 event apa sih dulu? Wow, gua udah lupa ya. Kalau event sih pertama kali yang gue jadi MC itu Di lingkungan rumah lu sendiri atau enggak, itu acara di Gor ya, tapi gue udah lupa itu acara Gor Tangerang itu acara Metal. apa? Metal waktu Ini suhu loh. suhu memang? Yo, Makanya gue ngundang dia, senior. senior gue. Suhunya suhu panas tapi dingin nih. Suhu yo. Aduh, jadi kehormatan sekali gue bisa ngobrol-ngobrol nih ya kan, Kita apalagi berbagi pengalaman. yoi di genre yang berbeda ya. Kalau gue sendiri sih Bang, maksudnya lebih ke ya dengan penonton yang standar lah ya, maksudnya Enggak lah. dengan nikmati kayak gitu. Apalagi kan kalau genre metal itu kan waduh. Kalau ada yang Itu ribut biasanya lu tantangan, ngatasinya gimana tuh? Wow, ngatasinnya standar sih waktu itu. Hah. Gue nggak perlu ngomong di atas panggung ya, karena dulu tuh deckingan gue bukan tanda kutip ya, polisi langsung sama preman sekitar. Jadi gue untuk ngebacot dan turun langsung itu udah hak gue. Karena kenapa? Kita bikin event itu nggak semudah yang seperti yang si ribut bayangin. Ada prosesnya. Ada prosesnya. Lu jangan jadiin tempat event malah ajang Jadi lu. ajang tinju. Gua nggak suka. Gua Iya nggak kan, suka. betul, Dia tegas loh. Dia tegas. Gue perhatiin Kutu tuh kalau di atas panggung kalau misalnya ada kericuan kayak gitu dia tanggep.
Bahkan di bawah panggung nih, dia langsung naik ke atas panggung walaupun itu bukan jatahnya dia. Bukan jatahnya dia, gue perhatiin dulu soalnya. Ya karena kita ngelihat proses buat event tuh nggak segampang itu. Pikir, kan? Ada lagi dulu kekaprahan band, maaf ya band gitu ya, sorry ya, bukan apa. Dulu ada band ditertulis peraturannya 2 lagu cukup ya kan. Nggak taunya dia bikin lagu 3 lagu. Dijadiin 2 jadi 1. Jadiin 2 jadi 1. Ya gue pikir gitu, iya di medley. Gue pikir ya kan lu gila aja 1 lagu 30 menit, emang lu bikin berapa hari? Berapa tahun gitu lu bikin. Akhirnya mau enggak mau gue cut. Dulu acara mulai dari jam berapa sih? Wow, dulu metal dulu. Kalau gue sih nikmatin pagi ya. Gue dulu lebih suka ya karena kenapa ya? Pagi-pagi tuh orang udah mendukung ya acara, apalagi acara metal yang dibilang acara bagi orang-orang sesat kali ya. Tapi penonton itu dari jam 8 jam 9 tuh udah beli tiket. Kalau gue sih dari jam 6 gue udah mandi buat datang ke GOR. Dari dulu tuh maksudnya udah dibiasain beli tiket lah. Memang beli tiket metal itu kalau sekarang kan apa coba? Nyari kenalan orang dalam. Gratisan, mintanya gratisan. Gue sekarang gue ketawa dengan slogan apa, support yang lokal underground itu. Dulu bener-bener support, sekarang cuma bacot doang lah. Slogan aja. Slogan doang tapi nggak ada bukti nyata ya. Nggak ada bukti nyata. Nggak ada supportnya sama sekali. Nggak ada. Nah perbedaannya dengan teman-teman kita seangkatan zaman dulu ya. Gue masih kangen sih tuh terus terang era-era dulu tuh. Gue apalagi sekarang pengen bikin begitu lagi tapi apalah daya ya kan, apalah daya. Sudah punya ibu rumah tangga. Udah ibu rumah tangga juga. Generasi lah bang, biar gua lah nanti ajarin gua nge-MC metal. Sip lah nanti mungkin next di generasi selanjutnya kemungkinan akan bisa tertib dan berjalan lancar lah intinya seperti itu. Gue sih ada rencana ya. Gue kangen karena 2 tahun ini kita nggak ada event metal. Gue rencana mau bikin Tanggerang Metal Fest. Nah, mungkin kenapa? suatu kehormatan gue undang dia lagi. Aduh. Kolaborasi dong. Lo undang gue. Yang tua sama yang muda gitu. Enggak, kayaknya sih lo harus undang gue, harus undang Ustadz Didi ya. Karena waktu itu partner gue tuh dia. Dia mana itu orang mana? Didi itu Pasar Kemis. Dia partner gue di tahun 2006. Oh 2006. Wah, acara apa ya tuh lupa gue. Itu acara pertama kali gue MC sama Didi tuh ada di acara kalau nggak salah ya, acara di daerah Bitung kalau nggak salah. Bitung Berisik. Bitung. Pokoknya di daerah Bitung, gue udah lupa, acara udah lama banget 2006. Itu pertama kali gue duet sama dia. Dan dia lebih gila, nggak taunya lebih gila. Lu kan punya band metal, itu tahun berapa sih? Nama band lu Mobilizer kan? Mobilizer itu di tahun gue masih sekolah ya, kalau nggak salah tahun 2006. Enggak dong. 1996. 96 udah ngeband, band metal. Tadinya gua enggak kaget ya kan 19 kata dia 2019 kali ya. Bukan dong. 1996 itu pertama ngeband yaitu band gua Mobilizer. Itu genrenya apa ya? Grindcore apa sih? Dia itu tuh genrenya waktu itu masih Brutal Death. Oh, Brutal Death. Yang cuma berapa menit doang. Gimana tuh? Hah? Brutal Death kayak gimana? Oh, Brutal Death musik apa ya? Kalau dibilang musik yang sound low. Sound loud, tapi waktu itu Mobilizer lebih suka ke Cataclysm karena soundnya agak garing. Apa Cataclysm? Cataclysm. Ada band luar namanya Cataclysm, mungkin jadi zaman sekarang ini mungkin ada pada ngerti ya kayak Suffocation ya. Suffocation. Suffocation. Juga nggak ngerti. Emang ini beda alam ya. Beda alam. Panji agak skip ya. Makanya Mobilizer itu sempat gua ngundang Mobilizer juga. Gua punya band dulu. Gue minta sablon ke dia. Oke. Nah, karena apa yang sekarang tadi cuma bridging doang. Tujuan pertama gue mengundang dia tentang usaha dia yang sekarang. Oke. Yaitu dunia sablon. Kenapa akhirnya menggeluti dunia sablon? Aduh, apa kayaknya udah ada callingan job band lagi? Enggak juga ya. Jadi band Mobilizer itu dulu gua sempat megang merchandise-nya Mobilizer. Nah terus gua bikin label Kutub Production. Oke. Terus tahun berapa tuh? Itu di Kutub Production itu tahun 2002 baru mulai merintis. 2002 ya. Ya, nah 19 tahun sekarang ya? Enggak, udah ya 19 tahun ya, benar 19 tahun. Mulai merintis perjalanan sablon dari sablon kurang apa ya, dulu tuh masih kurang manusiawi ya, masih kaki naik ke screen. Oh gitu. Caranya belum seperti itu. Cara itu masih dulu. Kaki naik ke screen. Kaki naik screen, kita anggap aja ini screen. Ini kita nginjek kaki ini, kaki kita naik ke sini, kita nyablon. Sat.
biar apa sih kayak gitu? Dulu sablonannya masuk atau biar sablonannya masuk, biar presisi dengan gambar waktu itu. Akhirnya di era-era maju kita punya lah itu lah, yaitu meja single. Meja single fighter disebutin dulu kalau anak-anak dibilang. Nah itu lebih nggak manusiawi, intinya dia lebih manusiawi, lebih tidak pakai kaki, hanya bergerak di tangan. Dan di era lah gitu tahun 20, 21, 20, 21 yang gue rasa sih tahun 2019 udah keluar kan tuh meja-meja Thailand, udah banyak orang ngikut ya. Dulu kan rubber ya. Ya terus satu warna pula gitu. Satu warna pula. Dulu spesialis satu warna. Oh gitu. Warnanya spesialis. Kalau nama band warna merah, putih. Enggak bisa dikombin itu dulu. Enggak bisa. Itu perjuangan tadi kan kaki sampai naik ke kan. Karena dulu ya apa ya, mungkin bisa ya, cuman jiwa-jiwa nekat. Catnya apa sih kalau dulu pakai buat nyablon tuh? Wah. Lu masih ingat lagi. Mungkin kalau yang nonton tentang sablon ya. Dulu mungkin kenal banget sama tinta RW 88. Legend banget itu. RW 88. RW 88. Itu mah di kampung gua RW gua. Itu konteksnya. Itu nama tinta. Mungkin kalau bagi yang orang tahun 90-an 90-an lah ya, era milenium, mungkin itu ngerti banget tuh tinta RW 88 ya. Lu ada yang ngajarin enggak sih nyablon gitu? Ada. Tahun berapa tuh? Itu tahun 98 pas Krismon, pas jatuh kereta bakar-bakaran ya. 98 gue mulai hengkang di sablon. 99 gue ngikut Black Mat, yaitu yang dimotorin sama almarhum Gayot Sotis. Iya Sotis ya, almarhum. Itu gue belajar di situ, sambil wira swasta. Mandiri Berdikari ya judulnya. Berdikari ya. Kan di Pinang ya dulu ya. Ya agak sedih gue kalau nginget mereka ya kan. Gue agak sedih kalau inget mereka, karena mereka bilang gini, kita ini sebenarnya sampah. Di mata gitu. Orang lain, di mata orang-orang gitu ya. Di mata orang itu sampah, tapi gimana sampah itu gimana juga harus berguna. Berguna. Disitulah akhirnya gue berpikir, sekarang gue bisa berpikir, gue bisa berguna untuk di Kutu Production, bisa mengerjakan orang, bisa berjalan ke keluarga. Ya. Dan itu dibangun dari lingkungan sendiri dulu ya bang? Lingkungan sendiri? Lingkungan sendiri. Lingkungan sendiri ya. Karena kita nggak bisa tutup mata lah, lingkungan kita sendiri sebenarnya banyak banget yang butuhkan orang-orang berkreatif. Iya. Banyak yang membutuhkan kreatif, sebenarnya nggak ada lahan juga ya kan, nggak ada kesempatan juga, makanya kita buka kesempatan. Ya contohnya itu. Dulu gue inget banget Dera ya waktu itu ya di pasukan anak-anak Pasar Kemisana. Dulu pertama kali bikin event, gue nggak punya dana nih tuh, bagaimana? Iya. Gue bilang, Ra, lu ngapain sih pusing-pusing? Lu bikin aja kaosnya, lu jual. Gue kasih harga cuman kaos doang. Lu jual harga setengah dari harga kaos itu. Wah, untuk membangun event. Nah itulah pertama kali event berjalan. Iya. Zaman dulu emang kita nggak ada sponsor. Jadi Bang Dera sekarang nggak lupa ya. Nggak lupa. Ya kan. Makanya gue pas kemarin kepikiran, gue ngundang siapa ya? Yang ya di otak gue nih, gue mikir siapa orang yang sampai sekarang gue ngerasa di posisi sekarang ya. Salah satunya dari bantuan dia. Walaupun kemarin kita sempat nggak ketemu atau sempat nggak ketemu ya, masing-masing kan. Akhirnya gue pikir, aduh ini siapa nih? Gue ingat otak gue, oh iya Kutu Production nih. Gue bikin acara melalui LinkedIn bilang tuh, kita jualan merchandise ke teman-teman di kampung. Ke teman-teman di daerah. Kaos jual lah, serius. Berarti waktu itu nggak mikirin nyari duit, nggak mikirin kayak gitu ya? Tidak ada. Jadi dulu itu kita bikin event, jadi namanya proposal ya. Kita hitung dengan proposal berapa sih budget bikin acara itu. Selesai mentok acara itu, zaman dulu nggak ada munafik ya, dulu nggak ada munafik ya, nggak ada yang mengambil uang maupun segocap ya, dulu sebutnya gocap ya. Bahkan kita ngelebihin pakai kocek sendiri. Iya, berani ngeluarin duit itu, yang penting event jalan ya, gimana caranya. Sampai dulu ada cerita kocak, mungkin ini anak-anak Gor Tangerang mungkin inget kali ya ceritanya ya. Gue nggak tahu nih. Waktu acara Aceh, kita peduli Aceh. Peduli Aceh ya. Ya peduli Aceh. 2006 tsunami. Oh tsunami 2006 atau 2006? Oh 2006 ya. Nah pas tsunami itu anak-anak gini kan, nih ketua panitia siapa sih? Nggak tahu kan, ketua panitia sebenarnya kan Bijar, Adi Bizar ya, BSP ya. Karena Adi nggak terkenal ya. Adi tuh terkenal, cuman Adi nggak bisa masuk ke publik itu. Akhirnya gue yang maju.
lu ngapain minta sama panitia? Yuk kita ke Lapo. Gua ke Lapo sama preman situnya ke Lapo. Gua bilang ini Lapo nanti siang akan kejual 20 botol. Gua dapet itu botol kalau nggak salah royalti 5 botol. Itu buat siapa? Ya buat teman-teman. Pada giting nggak situ? Pada giting. Tapi maksudnya walaupun kita gitu, kita masih jaga nggak rusuh banget. Nggak kontrol masih tetap terjaga lah gitu karena dan juga dulu zaman dulu nggak ada keributan. Nggak ada ribut. Nah terus ngelihat sekarang yang apa-apa senggol dikit langsung ribut, sedih nggak sih bang? Lu kan ngebangun tentunya lewat maksudnya air mata, perjuangan, tapi ngelihat sekarang orang-orang kayak gitu. Ya, kalau misalnya di lingkungan kita nggak, maksudnya mungkin konteksnya gini Anji, kalau di metal sendiri sampai sekarang yang pure anak metal walaupun jogetnya ya kaki bisa ke kepala tapi kita so far nggak ada keributan karena memang seperti itu. Tapi kalau di mungkin musik-musik yang lain kadang kan sering ada keributan gitu kan, kita nggak perlu sebut genrenya juga kan. Seperti itu kita nggak jadi masalah sih, udahlah bukan genre kita yang kita sukai kan. Metal selama ini masih metal sampai aman sampai sekarang masih dokumen di kepolisian juga nggak ada teman-teman kita tuh yang ketangkep. Nggak ada. Walaupun ada ribut dia nggak tahu ada crash di mana, nggak ada. Kalau gue sendiri kalau bikin event justru teman-teman dari kepolisian tuh nggak datang, tapi nungguin laporan event dari gue. Gue foto-foto terus gue kirim ya kan. Jadi nungguin laporan ya. Laporan dari namanya sampai sekarang masih dipercaya. Percaya. Iya kan ngebangun nama itu kan buat jadi kepercayaan tuh sulit. Wow, bukan sulit lagi. Belum kalau misalnya ada molor jam, misalnya masih ada treble apa, event kan nggak mungkin selamanya lancar-lancar aja. Betul. Kan. Gue selalu kasih laporan, Pak, sorry ini agak telat berapa jam misalnya kan ada masalah nih di kabel atau apa. Oh ya udah gitu, palingan kayak gitu. Nih balik lagi ke sablon. Dulu nyablon sendiri harganya berapa sih per kaos? Rubber ya. Zaman dulu satu warna. Dulu masih harga 20.000. 20.000. Kaos udah sama sablon. Udah kaos sama sablon tuh 20.000. C59 bukan sih yang dulu tuh. Oh itu familiar banget itu. Yang mana sih bahannya apa bahannya? C59 dulu terkenal banget ya Bandung C59. Bandung. Akhirnya ya itulah C59 yang anak-anak pakai. Terus sekarang katun. Harganya 20.000 ya. Dulu 20.000 kita jual kaos buat event itu harga 35.000 Ji. Betul. Berarti lebihnya itu cuma 15.000 ya. 15.000 itu buat jadiin event. Tapi kan event dulu yang lain sound kayak gitu-gitu. Iya, itu dapat. Dapat. Karena penonton pun beli tiket ya. Dulu harga tiket metal sini berapa sih? 5.000. Serius 5.000. Share apa ya? Share rokok ya kalau enggak salah, share rokok Jarum dulu ya, share rokok Jarum. Kalau nggak salah dulu 8.000 ya. Zaman dulu tuh memang supportnya kenceng banget dari teman-teman yang datang tuh. Selain mereka beli, jadi event itu selain ngejual merchandise, jual tiket. Ada yang paketan juga ya. Ada paketannya seru. Jadi ibaratnya ada feedbacknya lah ya. Ada feedbacknya. Saling support, saling sama mendukung ya waktu itu saling mendukung ya. Sekarang bahan yang terbagus setelah awal C59, bahan yang bagus apa? Masih Katun Combat itu masih kelas atas ya. Katun Combat ada berapa? Katun Combat itu ada berapa jenis itu banyak sebenarnya sih. Setiap pabrik itu megang-megang jenis, ada yang premium, ada yang low. Terus ada nama-namanya kan nih yang gua pakai sekarang ini. Ya. Sekarang gua pakai Katun Combat Jepang. Wis. Ya gua nggak tahu nih kan Jepang hanya mengeluarkan produk baru. Yang ini apa nih? Ini kan nih. Guys, ini gua dapat merchandise dari Kutu Production. Ini bahannya bahan apa? Itu Katun Combat lokal. Ini lokal. Ini dari Kutu Production. Dari. Kok gua enggak kasih ini gue? Kayaknya lu punya utang satu deh. Nanti insyaallah udah insyaallah. Nanti podcast selanjutnya ya. Podcast selanjutnya. Kayak begini gua kayak ini pasukan orange. Waduh. Habis ini bersih-bersih kan. Sama Pandi dong gue. Iya, sama Pandi. Waduh, iya. Luar biasa ya. Berarti Katun Jepang ya? Katun Jepang yang gue pakai sekarang untuk meninggikan nilai, yaitu gue pakai sekarang Katun Jepang. Katun Jepang ini sangat langka. Langka terus gimana ini bisa dapat? Nggak, ini lokal, ini lokal. Harganya berapa tuh? Katun Jepang itu harga sama sablon juga sama ya? sablon sekarang udah sekitar 85. Itu plastisol. Itu udah plastisol. Udah plastisol. Plastisol dan discas. Ya kan kalau sekarang
orang udah mengenal sablon plastisol. Plastisol. Ya dulu kan? rubber. Nah, jadi peningkatan itu Dari ada mana tahun nih, step-by-stepnya nih? 2006. Ah. Yang tadi gue bilang tadi kenal mungkin orang-orang kotu ya. Si kotu-kotu sekarang, iya. kotu-kotu dulu nih. Kenal itu rubber RW88 ya kan. Terus muncul lagi di era tahun 2009 tuh SW. Super White. Itu dibuat dari home industry di daerah Jembatan Besi, Jembatan 2, Jembatan 5, Jembatan Besi. Ya. Terus muncul lagi sekarang nih, yaitu tingkatan terbaru yaitu plastisol. Cuman emang masih setiap tinta itu ada kekurangan dan kelebihan sebenarnya. Kalau rubber pakai tinta apa, plastisol pakai tinta apa? Apa sama? Cuman beda basis saja sih. Oh gitu. Kalau rubber ya basis air, kalau plastisol basis minyak. Itu aja sih yang gue tahu. Terus pakai listrik juga ya? Apa ngeringinnya? Ya pengeringannya harus pakai curing. Curing apa? Curing itu semacam penyinaran panas. Oh gitu. Tujuannya biar apa sih? Tujuannya biar merekat ke si kain. Kalau ini pakai sablon apa? Ini gua pakai karena untuk merchandise Kutu Production yang selalu buat ini aja ya, event-event itu gua pakai DTF. DTF itu dengan cara singkat ya, dengan orang print aja di print komputer langsung digosok. Atau enggak kalau sejelek-jeleknya pakai setrikaan lah, lu gosok ya kan, set aja. Oh, lu udah ada sekarang alatnya? Udah ada DTF. alatnya, DTF. Itu biasa kita pakai itu untuk acara promosi. Kalau satuan DTF berarti bisa dong? Bisa. Wah, kayaknya gue boleh nih. Gue banyak kaos-kaos polos sekarang. Harus sablon di tempat gue. Biasanya kalau DTF itu buat perusahaan, karena Kutu Production kan udah masuk kategori CV ya, CV. Oh iya, benar. Udah berapa perusahaan tuh yang lu udah ajak kerja sama nih? Wah, udah banyak ya, nggak terhitung. Apa aja? Ya. Awal-awal sampai sekarang. Mungkin yang terkenal Gojek ya. Yap. Gojek ya. Waduh. Itu bikin apanya lu? Jaketnya waktu. Jaket. Tahun berapa tuh? Wow. Tahun 2014. Itu masih awal-awal bukan sih? Pertama kali Gojek. Gua dapat proyek Gojek itu sampai 3 kali. 2014, 2015, 2016. Waktu pertama 25.000 piece. Nyayu. Itu bisa dikerjain sama Kutu Production. Lu pakai berapa konveksi ngerjain itu? Gue sendiri waktu itu ada 36 konveksi. Di luar gue megang 7 konveksi. Tapi itu di bawah naungan Kutu Production. Vendor doang kualitas ya? Dan semuanya kalau ada komplain Kutu Production yang kena ya. Karena yang mendapat standarnya ke konveksi-konveksi yang lain dari Kutu sendiri ya. Production sendiri. Apa sampai Gojek itu bisa milih Kutu Production? Lu mengajukan diri atau proposal? Kenapa ada orang dalam kali? Enggak ada. Sebenarnya lucu dan gaib ya. Jadi tuh gue ngajuin proposal. Tetap gue ngajuin proposal. Mungkin karena nama gue yang unik kali ya. Kutu Kan banyak ya PT, maksudnya CV Adikarya. Maaf ya, maksudnya bukan menyebutkan PT itu ya. PT Makmur Jaya, PT ini gitu kan. Mungkin nama Kutu itu orang gini deh. Banyak ya kayak garmen mana gitu. Kalau nyebut Kutu kupret. Iya. Itu musuh kalau lagi tidur Kutu kupret. Jadi selalu teringat, maksudnya selalu teringat, terus kesebut sama mereka. Gampang diingat ya. Udah deh, yuk kita telepon mereka, ya kan. Nah, ya kita datang dengan kepolosan. Sebenarnya Kutu Production itu sebenarnya polos sama kejujuran aja sih. Sampai sekarang berjalan itu yang kita pegang. 25.000 kloter pertama, kedua berapa? Kloter kedua udah jatuh angka di 45 kalau nggak salah. 45.000. Terus ketiga jatuh di angka 50, itu mentok sampai tahun 2018. Tapi kan Bang, itu kan lu kan mempertaruhkan mungkin produk lu ya, Kutu Production. Kalau seandainya ternyata hasilnya jelek kan bisa nama lu tenggelam gitu. Itu apa yang bisa akhirnya yakin gue bisa gitu. Ya, itu yang tadi yang gue bilang, kita perlu SDM yang profesional. Kedua kita yang kedua itu tanggung jawab aja. Karena kenapa? Kalau gue selama itu nggak tanggung jawab, udah mungkin Kutu Production dengan angka waktu setahun udah tenggelam. Karena kenapa? Udah berapa uang yang kita pegang perusahaan orang yang percaya dengan kami gitu. Pernah nggak kejadian, maksudnya ada beberapa yang molor ya? Ya molor target. Gitu kan, biasanya kan suka molor. Pasti ada masalah juga dong. Sebenarnya di Kutu Production itu sebenarnya bukan molor ya. Terkadang kita udah bikin state waktu yang sangat, kan sebelum tender itu turun, proyek itu turun ke kami.
kan kita bilang pengerjaan ini sistemnya estafet ataupun bagaimana, ini waktu kita punya waktu kita dengan kuantiti yang sesuai. Nah terkadang kan namanya pemesan ya, namanya di jalan-jalan dulu nih, kita nggak tahu, namanya konsumen kan cari yang murah dulu. Pas waktunya udah mentok, udah terpepet, udah kami yang kena. Nah tapi kami tetap bertanggung jawab dan terus bekerja. Makanya sampai 3 kali ya. Sampai titik akhir. Nah terus untuk pekerjanya treatmentnya kayak gimana yang diterapin sama Kutu Production sendiri, khususnya dari abang sendiri deh? Kalau untuk di kerjaan di kami sistemnya kayak temen aja ya, temen sekolah ya, kayak temen kita belajar bareng aja, kayak kita bermain gitu. Karena di kantor Kutu Production itu tidak ada kategori harus sungkan sama atasan, harus sungkan sama ini, nggak usah. Kita ini kerja, bukannya kita di perusahaan gitu loh. Jadi gue bikin konsep ya seperti kita bermain tapi kita menghasilkan. Oke, itu kantornya di mana tuh? Ada kantor nggak sekarang? Ada. Kalau dulu nggak ada katanya ya? Dulu nggak ada, dulu di rumah. Masih di rumah. Iya. Di Pinang. Dulu di Pinang. Sekarang juga masih di Pinang. Saya di Pinang. Kantornya juga di Pinang ya? Juga. Bukan yang di rumah yang di Cadas itu? Enggak. Di Global Mansion. Di Global. Weh, 40, 25, 50, bohong kalau nggak dapet rumah. Iya dong, cuan lo itu. Iya. Apa yang udah lo dapetin dari pekerjaan lo sekarang? Aduh jangan gue deh, kalau gue kayaknya terlalu ini banget ya. Kayak gini aja sih, pasukan gue aja ya. Udah dari hasil dari Kutu Production itu ya, kalau kendaraan itu udah pasti ya mereka ya. Yang gue salutnya sampai sekarang mereka udah pada bisa nikah. Alhamdulillah. Dari daerah kapan? Gue kayaknya harus ngelamar kerja di Kutu Production ya guys. Aduh. Ya gitu. Sebenarnya lu tuh bukan nggak ada modal buat nikahnya, calonnya. Gue demen di Kutu Production itu kita masih pada jomblo loh, belum punya pacar loh. Promo nih. Ya tahun 2001 ya kita masih egois, bukannya egois untuk pacaran, egois untuk nyari uang waktu itu kan. Nah itu masih pada jomblo pacaran sampai menikah. Ya gue bangganya kalau untuk masalah kendaraan itu wajib lah mereka, karena senjata mereka. Yang sekarang sampai sekarang bangga itu di Kutu Production udah bisa buat nafkain anak. Intinya keluarga ya bisa buat nafkain ya. Jadi gue pikir sekarang alhamdulillah deh, maksudnya rezekinya udah pada nambah. Amin. Sekali lagi gue ingetin buat Komunitas Tangerang, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Komunitas Tangerang, di like, di komen ya Pak Kutu ya. Komen. Gitu. Terus mau bintang tamunya siapa, boleh di komen juga di bawah, siapa tahu kita bisa hadirkan nanti. Insya Allah ya kan? Kita hadirkan. Contohnya amin. Ada Kutu Production. Oke itu, lu kan sekarang udah menginjak ke tahun ke berapa? 19 tahun ya? 19 tahun. Ada rencana mau melebarkan bisnis lu yang lain nggak? Atau mungkin lu pengen kayak di sini? Oh enggak, kita memang ada pingin. Pasti dong. Pasti pingin kan sekali. Mimpi ya. Sebenarnya di tahun 2018 itu kita pingin melebarkan sayap di daerah Cadas yang gue bilang tadi. Oh iya. Cuman nggak taunya pandemi ini yang membuat gue low total. Pasti. Kerasa dampaknya di semua pekerjaan sih. Cuman di tahun 2021 gue bukan menyalahkan lagi COVID sekarang. Gue sekarang bagi orang-orang yang sangat beruntung, intinya gue masih bisa mengibarkan bendera Kutu Production di kondisi pandemi ini gitu doang. Pesanan di masa-masa pandemi ini berkurangnya sangat jauh sekali pasti ya dengan sebelumnya. Jauh banget. Ibarat berapa persen nih sekarang? Sampai 70% bisa. 70%. Terus pegawai ada pengurangan nggak, Bang? Kalau kayak gitu kerja lu gimana sih? Pegawai ada lah pengurangan lah. Sistem kerja gue kan sistem borong ya, semua sistem borong ya. Tapi ada di wadah gue. Jadi gue pikir gini dong, lu kita mau tawuran, ayo ikut gue. Kalau nggak mau ikut tawuran ya udah mendingan cari yang lain aja dulu untuk sementara. Karena kenapa? Di luar pun sama. Pasti ngerasain yang sama. Sama. Ada berapa tenaga kerja yang di tempat lu sih? Sekarang dari 36 menyusut sampai tinggal 8. Medsos dari Kutu Production apa sih? Kutu Production cuman punya IG ya. IG sama mungkin Facebook ya. Facebook tuh jadul banget. Jadul. Tapi bisa menghasilkan dari Facebook. Iya, ya kan? Pokoknya Kutu Production Facebook, kutuproduction.com. Hah? Kalau Instagram Kutu Prod.
Kutuprot iya benar. Jadi kalau teman-teman Komers Tangerang pengen order atau mungkin menggunakan jasanya Kutuprot, silakan di DM ya kan, di komen. Situ ada nomor kontaknya juga. Lu ya mau kan? bikin apa aja bisa. Bisa. Apa aja nih selain kaos? Cepet ya responnya ya. Selain kaos apa lagi tuh? Gue karena gue konveksi yang multi talent aja, multi talentan. Jadi gue di situ menyediakan menu-menu ya seperti rompi, jaket, sweater, almater, hoodie, ya pokoknya dengan konsep-konsep yang lelaki pakai ya intinya gitu. Kalau wanita gamis dan lain-lain gue nggak terima karena kenapa? Ribet ya. Dari range harga sendiri nih kaos berapa, almater berapa, lu bisa sebutin nggak biar teman-teman Komers Tangerang tahu juga nih. Mungkin lu bisa cek di IG-nya langsung. Itu kan harga-harganya juga relatif, semuanya relatif. Jadi yang lebih alangkah baiknya sih lu cek di IG-nya, follow yang pasti follow dulu deh, follow dulu, lu tanya-tanya. Facebook berteman dulu ya Facebook kan? berteman dulu. Pokoknya selalu gue IG, selalu gue add. Pasti di add. Dan juga pasti bisa nego juga ya? Bisa. Di Kutub Production apa sih yang nggak bisa sih? Aman lah ya. Aman pokoknya. Satu pertanyaan terakhir tuh. Apa tuh? Tadi kan belum selesai. Harapan lu itu yang mau ngelebarkan sayap itu kemana arahnya? Selain cadas itu bikin konveksi baru atau gimana? Mungkin gue akan bikin bendera Kutub Production juga dengan konsep yang sama yang gue jalanin di Kutub Production sekarang. Kayaknya nggak jauh beda ya. Mungkin yang lebih menonjol nanti gue bikin seperti kaos polos. Ya, karena banyak teman-teman sablon yang masih linglung untuk beli kaos polos di mana. Oh, lu yang menyediakan jasa kaos polos. Iya, belum ada sih. Iya, itu kan masih langka ya karena sekarang orang pengen beli ragu-ragu karena kenapa? Nanti gue beli bahannya kurang baik atau enggak harga bagus atau enggak perfect ya kualitas gitu ya. Nah, gue pengen bikin nanti di daerah Cadas sendiri gue bikin kaos polos dengan harga minim tapi kualitas harga premium. Berapa? Lu udah tahu kisaran harga berapa lu jual? Kisaran harga 30 sih. Harga polosan 30.000. Itu combat. Itu udah combat. 30S. Lengan pendek, lengan panjang sama aja harganya. Udah beda. Paling ya 7.000 ya? 7.000 5.000 lah. Oke. Gue sering belanja kaos polos. Dan juga lu bisa request nanti di gue kan. Banyak kan kayak raglan kan banyak kan monoton banget ya, putih hitam, putih merah dan bla bla. Lu bisa nanti bisa hitam, bisa tangannya merah, bisa apa nanti bisa bebas sama gue. Ada minim pemesanan enggak kalau bisa request kayak gitu? Di Kutub Production sebenarnya selama ini nggak ada sih. Nggak ada. Baik banget ya. Biasanya kan ada standar minimal 3 lusin ya kan? Enggak, di Kutub Production ya lu bikin satu ya kita ladenin. Emang habis sih gue bilang gitu doang. Karena gue dulu pernah ngerasain begitu kan. Bikin satu, sangat sulit. Nah gue di sekarang karena kesulitan itu dulu seperti itu, gue bikin satu bang warna gini-gini, gue ladenin. Jadi belajar lah ya dari pengalaman. Orang pengen bikin kaos cuman mungkin ada duit cuman sanggup 1 atau 2 ya kan, tapi dia pengen buat kekasihnya ya kan, kita nggak tahu buat kapelan kita nggak tahu. Kan mana-mana hubungan cuma 2 cowok sama cewek. Kalau ada satu lagi begini dong 3. Repot urusannya. Oke, gue ucapin terima kasih buat Kutu singkatnya. Oke, sama-sama. Pastinya buat teman-teman yang tadi udah dengar perjalanan Kutu Production dari awal bentuk ya kan udah 19 tahun mereka. Lu pantengin terus nanti di channel YouTube kita nih bersama Kutu Production. Lu mau mesen juga sok ya kan, ngasih pekerjaan ke Kutu alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Banyak, ya kan? Gue bangga banget. Nanti mungkin juga ada hadiah ya dari kita ya, giveaway dari Kutu Production. Mungkin nanti bisa melalui kita ada pertanyaan ya kan. Caranya seperti apa? Pantengin terus podcast Komers Tangerang. Oke, sekian dari gua Dera and VJNG. Gue Kutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.